Indonesia merupakan negeri kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, bagaikan untayan zamrud khatulistiwa, itulah Indonesia. Negeri Indonesia beriklim tropis dengan pemandangan alam yang indah, hutan yang menghijau dan asri. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang beribu kotakan kota Pontianak, yang juga dijuluki sebagai kota hantu. Jumlah penduduk provinsi ini berkisar 5 juta jiwa, terdiri dari etnis Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Menyusuri kota Pontianak dapat kita temukan Tugu Bambu Runcing yang dikelilingi air mancur yang indah, menandakan perlawanan melawan penjajah di masa itu. Di daerah inilah terdapat satu-satunya universitas negeri pertama di Kalbar, yaitu Universitas Tanjung Pura, disingkat UNTAN. Sekitar 20 ribuan mahasiswa menuntut ilmu di universitas ini dalam 9 fakultas. Fakultas yang cukup dikenal di universitas ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kehutanan. Pada tanggal 28 Juli 2010, Universitas Tanjung Pura bekerja sama dengan Hanban Tiongkok menandatangani MOU pendirian Pusat Bahasa Mandarin dan ditunjuknya Guangxi University for Nationalities sebagai universitas yang akan melakukan bekerja sama tersebut. Dalam waktu setengah tahun setelah melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan yang didapat, disepakatilah mendirikan Pusat Bahasa Mandarin dan melaksanakan pertukaran bahasa dan budaya serta pertukaran pemuda dan mahasiswa. Pada tanggal 23 Maret 2011, penandatanganan MOU oleh Rektor UNTAN Chairil Effendi dan Rektor Guangxi University for Nationalities He Long-kun di gedung Rektorat UNTAN. Menindaklanjuti penandatanganan kerjasama ini, pada tanggal 7 Oktober 2011, pihak Guangxi University for Nationalities mengutus Pan Kejian ke UNTAN untuk mempersiapkan semua keperluan peresmian Pusat Bahasa Mandarin UNTAN. Pada tanggal 26 November 2011, UNTAN menorehkan sejarah dengan diresmikannya Pusat Bahasa Mandarin hasil kerjasama dengan Guangxi University for Nationalities di Auditorium UNTAN. Upacara peresmian dihadiri Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedubes Tiongkok, Wan Zhengfeng, Wakil Gubernur Christian Sanjaya, Wali Kota Pontianak Sutarmiji, Ketua DPRD Kota Hartono Azaz, DPRD Kota Singkawang Chai Chumei, Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Jakarta Arifin, Rektor UNTAN Profesor Tamrin Usman Dea, Rektor Guangxi University for Nationalities He Long-kun, serta undangan lainnya berjumlah sekitar 1.000 orang. Pusat Bahasa Mandarin Universitas Tanjung Pura adalah pusat bahasa Mandarin ke-6, didirikan oleh Hanban Confucius Institute di Indonesia. Setelah peresmian, para pimpinan Pusat Bahasa Mandarin melaksanakan pertemuan pertama. Dalam pertemuan itu, para pimpinan Pusat Bahasa Mandarin membahas prospektus Pusat Bahasa Mandarin, di antaranya perencanaan dan pengembangan Pusat Bahasa Mandarin, program kerja dan anggaran tahun 2012 hingga laporan keuangan 2011, serta rencana pembangunan gedung PBM UNTAN. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Tanjung Pura, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain itu juga kami ingin mengucapkan terima kasih dan hormat kami kepada pemerintah Republik Rakyat Cina yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Pusat
Bahasa Mandarin di Universitas Tanjung Pura. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Guangxi University yang telah bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura dalam rangka mengembangkan pusat bahasa Mandarin dan penyelenggaraan program studi bahasa Mandarin di Untan. Selain itu, tentu kami berharap dengan kehadiran pusat bahasa Mandarin ini menjadi tempat pertemuan, menjadi ajang wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, budaya, dan tradisi dari kebudayaan Tionghoa yang ada di Republik Rakyat Cina bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari suku Tionghoa yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Pusat Bahasa Mandarin memiliki 4 titik pengajaran, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terdiri dari Prodi Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Ekonomi. Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin Kalimantan Barat, serta TK Sunshine. Guru-guru bantu Pusat Bahasa Mandarin dipercayakan untuk mengemban mata kuliah komprehensif, berbicara, menulis, tata bahasa Mandarin, sastra Tiongkok, kebudayaan, dan mengarang. Guru-guru Pusat Bahasa Mandarin juga bertanggung jawab mengajarkan hampir seluruh mata pelajaran bahasa Mandarin yang ada di Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin TK Sunshine. Pusat Bahasa Mandarin bukan hanya memberikan pelatihan dan pengajaran di pendidikan formal saja. Bahasa Mandarin juga membuka kelas semester pendek, di mana jumlah peserta mencapai 72 orang, terdiri dari mahasiswa di luar bahasa Mandarin sebanyak 34 orang, kelas kaligrafi 26 orang, kelas taiji 29 orang, dan kipas taiji 40 orang, kelas tari 40 orang. Demi untuk mendorong minat belajar siswa, sekaligus lebih memperkenalkan kebudayaan Tiongkok, Pusat Bahasa Mandarin juga menyelenggarakan perlombaan karaoke bahasa Mandarin, lomba mengarang, kaligrafi, pidato, membaca syair, dan bercerita. Untuk memperkenalkan budaya Tiongkok kepada masyarakat luas, setiap tahunnya Pusat Bahasa Mandarin menyelenggarakan perayaan hari-hari besar kebudayaan Tiongkok seperti perayaan Imlek dan Cap Gomeh dengan mobil karnaval, membuka stand, memperkenalkan kaligrafi Tiongkok, lukisan Tiongkok, simpul Tiongkok, dan makanan khas Tiongkok yaitu jiaoce atau dumpling. Begitu juga pada perayaan Festival Dragon Boat yang kegiatannya dikhususkan pada membungkus bakcang, membuat bungkus wongian, dan lain sebagainya. Perayaan Kue Bulan atau disebut dengan Mooncake Festival PBM bersama-sama masyarakat merayakan perayaan Kue Bulan yang mengharapkan semua pekerjaan dan harapan kita sempurna seperti bulan purnama. Perlombaan Chinese Bridge yang diselenggarakan 1 tahun 1 kali adalah program kerja yang penting Pusat Bahasa Mandarin, mulai dari persiapan hingga hari pelaksanaannya. Dari memotivasi siswa untuk ikut hingga membimbing, guru-guru bahasa Mandarin dengan sekuat tenaga membimbing. Alhasil, murid bimbingan dari guru Pusat Bahasa Mandarin tidak mengecewakan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nanda Lailatul Kadriani mendapatkan juara 1 dan Martini mendapat juara ketiga di perlombaan Chinese Bridge Nasional ke-12 tingkat mahasiswa. Sedangkan di perlombaan Chinese Bridge Nasional ke-11, Susanti mendapat juara harapan dengan kategori penampilan terbaik, serta Wei Maven mendapatkan juara harapan tingkat mahasiswa. Selain itu, demi mengembangkan pertukaran kebudayaan dan seni yang lebih baik lagi, Pusat Bahasa Mandarin hingga kali ini
telah melaksanakan 2 kali study tour dan kunjungan delegasi pendidikan Kalimantan Barat ke Tiongkok. Pada tanggal 26 hingga 30 Desember 2012, Profesor Wang Jinghao, Profesor He Jiangchuan datang ke Pontianak memberikan seminar internasional tentang pengobatan dan kesehatan Tiongkok dan dihadiri oleh dosen-dosen Untan, tokoh dan masyarakat Kalbar. Pada tanggal 12 hingga 14 April 2013, rombongan seni dan tari dari Universitas Hubei Tiongkok melaksanakan pentas seni di Pontianak, menampilkan tarian naga dan barongsai, seni bela diri taiji dan wushu dengan penampilan dan kemeriahan yang sangat luar biasa. Tanggal 5 hingga 8 Maret 2014, Profesor Fan Honggui memenuhi undangan dari Pusat Bahasa Mandarin Untan ke Pontianak memberikan seminar penelitian tentang etnis di Asia Tenggara bersama istri Liang Chimei, juga memperlihat keahliannya dalam menggambar lukisan Tiongkok. Kehadiran Pusat Bahasa Mandarin di Pontianak mendapat respon yang baik dari pemerintah daerah provinsi. Wakil Gubernur Kristiandi Sanjaya sering memberikan bimbingan dan arahan untuk perkembangan Pusat Bahasa Mandarin ke depan. Saya sangat merespon dengan keberadaan Pusat Mandarin di Pontianak, Kalimantan Barat, yang khususnya bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura, karena kita mengetahui bahasa Mandarin khususnya saat ini dengan perkembangan yang luar biasa di Asia khususnya, dan juga terutama tentu RRT yang sudah berkembang dengan luar biasa, dan kita tahu bahwa dalam hubungan-hubungan internasional dan perdagangan di kawasan ini bahasa Mandarin menempati posisi yang begitu penting, sehingga dengan adanya pusat belajar Mandarin ini yang ada di Kalimantan Barat, kita harapkan banyak warga Kalimantan Barat akan semakin bisa terampil ataupun fasih untuk bisa berbahasa Mandarin, tidak saja secara lisan namun juga tulisan, dan ini kiranya nanti dapat membawa manfaat yang besar bagi kita semua, termasuk masyarakat Kalimantan Barat, yang saya kira tidak hanya nanti bagi warga Tionghoa tetapi untuk seluruh warga yang ada. Wakil Gubernur Kalbar Kristiandi Sanjaya berharap hendaknya masyarakat memanfaatkan Pusat Bahasa Mandarin Untan ini agar nantinya selain fasih berbahasa, juga fasih menulis bahasa Mandarin. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristiandi Sanjaya, dipercayanya Untan memiliki Pusat Bahasa Mandarin menjadi kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Pusat Bahasa Mandarin Untan, diharapkan mampu mengenalkan Provinsi Kalimantan Barat ke dunia internasional. Sejak hadirnya Pusat Bahasa Mandarin Untan, hingga saat ini sudah memberikan beasiswa bagi lebih dari 30 orang mahasiswa Untan untuk belajar selama setahun di Tiongkok. Pemberian beasiswa ini merupakan salah satu dari sekian banyak program kerja Pusat Bahasa Mandarin Untan di Kalimantan Barat, di samping dalam hal pertukaran kebudayaan.